Jadi hari ini kita mau ngebahas tips untuk kalau misalnya ada yang mau traveling atau liburan, itu diet, fitness, dan pola makannya gimana kayak gitu. Nah jadi kita bahas ya, tapi sebelum kalian nonton pasti kalian klik subscribe sama klik ring bell di sampingnya ya, biar kalian nggak ketinggalan updatean kalau aku ada video-video terbaru. Oke, nah jadi tips traveling ini banyak banget yang nanya ke DM ke aku, dan kebetulan emang kita belum pernah bahas nih. Jadi aku mau bahas tips untuk traveling gitu. Menurut aku idealnya gimana? Nah, pertama kayak biasa aku bahas mungkin dari segi mindset dulu. Dimana namanya, kalian ingat namanya kita traveling itu kita pengen refreshing gitu ya, dan juga waktu kita terbatas di negara tersebut. Kita nggak bisa kayak malah nge-gym atau 3 jam, 4 jam gitu, kita nggak bisa gitu. Nah jadi poinnya itu adalah sebenarnya cuma waktu terbatas, pola makannya gimana, latihannya gimana gitu. Nah untuk pertama kita bahas dari segi waktu dan pola latihan kali ya, karena itu kan sangat berhubungan. Nah saran aku untuk waktu dan pola latihan adalah, kalau misalnya kamu ketika traveling ini di tempat ada gym dan kamu merasa bisa latihan, baik itu di pagi hari atau di malam hari, ya feel free untuk latihan. Biasa aku latihannya itu malam sekitar jam 8:30, karena gym di hotel itu jam 10. Ada juga yang buka 24 jam gitu, jadi tergantung. Cuman kadang ada juga seharian terlalu banyak jalan, apalagi udah panas, pergi ke negara Asia, negara tropis juga kayak Southeast Asia, kayak Singapura, udah panas terus suruh nge-gym lagi malamnya, aku kadang udah gak kuat karena udah panas. Jadi tergantung dengan situasinya, kalian bisa sesuaikan dengan sikon, baik itu mau malam ataupun mau pagi. Biasa aku di malam, kenapa? Karena biasa kalau aku liburan aku bangun agak siang, mungkin sekitar jam 9 atau jam 10, udah gitu langsung pergi gitu. Aku nggak bangun pagi, jadi aku nggak bisa nge-gymnya pagi-pagi gitu, karena namanya liburan aku mau santai, nggak mau kayak ada tekanan untuk bangun terlalu pagi. Nah, tapi kalau misalnya tempat yang kalian pergi, hotel yang nggak ada gym sama sekali, saran aku kita bisa melakukan gerakan-gerakan body weight yang kalian bisa lakukan di kamar hotel. Misalnya kamu kayak push up, atau misalnya kamu kayak sit up, atau kamu squat, atau kamu lunges, atau kamu push up, variasi dari wide push up tiba-tiba ke close grip push up. Kalau cross grip kan lebih ke diamond. Ya basically semuanya gerakan yang bisa kita lakukan dengan body weight aja, karena nggak ada beban, nggak ada apa ya, mau kamu kita pakai resistance tubuh sendiri, dan itu lebih baik daripada kita nggak ada olahraga sama sekali kayak gitu. Nah untuk pola latihan sama waktu ini kurang lebih hampir aku rangkum di sini. Cuman satu yang pasti, untuk masa otot sendiri itu secara research dia itu nggak akan berkurang dalam waktu. Misalnya kalau kamu nggak ada olahraga dalam 2 minggu sama sekali, nggak ada olahraga sama sekali, itu biasa tuh masih ke-maintain di badan kita. Bahkan kalaupun agak kecilan ya kecilan dikit, ntar kita nge-gym lagi setelah 2 minggu pulang, dia masih ngembang lagi. Menurut aku 2 minggu itu jangka yang cukup panjang untuk kita liburan ya, karena jarang banget orang liburan tuh sampai 20 hari atau di atas 2 minggu gitu. Jadi saran aku, kalau misalnya masih 2 minggu dan kamu merasa udahlah gue nggak mau latihan sama sekali, ya nggak masalah juga, karena nanti kita nge-gym. Tapi misalnya kalau 2 minggu kalian mau olahraga di hotel kayak pakai body weight, ya masih itu lebih better daripada nggak sama sekali. Tapi misalnya kalau kamu nggak mau olahraga sama sekali dan merasa kayak aku bener-bener mau enjoy liburan aku, nggak mau kuat sama sekali, nggak masalah. Kayak aku bilang, pada waktu kita itu 2 minggu tanpa latihan beban sama sekali, itu masih ke keep muscle-nya. Tapi biasanya kalau udah di bawah 2 minggu, dia di badan itu mulai dibuang massa ototnya. Kenapa? Karena badan kita tuh pintar, badan kita tuh akan berpikir kayak, ngapain otot gue gede-gede di keep, kalau gue udah nggak pernah latihan beban lagi, mending dibuang aja, karena buang-buang makan tempat di badan. Kurang lebih analoginya seperti itu. Nah, pola latihan kita udah beres, sekarang kita bahas ke pola makan. Kalau pola makan, saran aku, namanya kita jalan-jalan, itu kita pengennya kuliner gitu kan. Jadi my advice adalah, kamu sebenarnya kalau pas lagi jalan-jalan gitu, kamu bebas makan makanan apapun, selama kalori kamu nggak lebih dan protein kamu kurang lebih cukup lah. Jadi yang penting makronya kita tuh seimbang, dari segi kalori, dari segi protein itu udah balance gitu. Cuman kamu harus pastiin juga kalau bisa setiap kali makan ada dua-duanya, kombinasi karbohidrat dan proteinnya, sama lah kayak yang kita lakukan misalnya kalau lagi di Jakarta atau mungkin di kota manapun yang kamu tinggal saat ini, kayak gitu. Nah, selain kuliner, kamu juga bisa pastiin manfaatin
Kalau misalnya kamu kayak ada breakfast di hotel itu biasa udah cukup lengkap, karena ada susu, ada omelet, ada buah, ada roti, itu udah lengkap tuh, karbohidrat, protein udah beres gitu. Cuman siang malamnya kamu bisa ngemil-ngemil atau makan makanan apapun. Saran aku namanya liburan jangan terlalu di strict banget, nanti kamu stres. Ingat, balik lagi, kita itu nggak diet terlalu ketat, kita itu jadiin lifestyle. Selama kamu liburan dan kayak aku ajarin, biasanya itu beratnya stabil atau bahkan tetap turun juga, jadi nggak masalah kayak gitu. Ini adalah tips dari aku kalau misalnya kamu mau liburan, dan semoga ini bermanfaat. Pastiin juga kalian klik like kalau suka video ini, sama komen kalau ada pertanyaan lebih lanjut, dan pastiin jangan lupa subscribe. See you guys!